Kalau misalkan gua nggak ngikutin di daerahnya, gimana gua mau dikenal, gimana gua mau berkembang gitu-gitu. Cie, pasti digituin gak sih? Pasti digituin gak sih? Gue juga awal-awal kayak gitu cuy. Baru keceplosan ngomong aku doang langsung. Digituin kan kayak penanang. Ya penjamin lah ya, penjamin. Jalannya gini bro. Gua munculin karena ketakutan yang akhirnya membuahkan hasil. Dia karena bokap dulu mobilnya rada gaung ya, rada kenceng suara knalpotnya. Jadi dari radius berapa meter gue udah denger suara dia, gue cabut. Ini Remir. Dia suka ngobrol sama banyak orang. Alasannya, katanya banyak hal yang dia nggak kebayang. Menurut dia, di luar sana banyak hal yang menarik. Tapi nggak semua bisa dia bayangin. Makanya, dia ngobrol biar dia kebayang. Di sini gue ada sama Franz. Apa sih nama panjangnya? Frans aja lah. Frans aja ya udah, oke lah, Franz. Jadi si Franz ini nih dia kerjaannya freelancer lah. Iya, iya. Mungkin bahasa sekarang mah kerjaan apapun diembat kan. Yoi bro. Asal ada skillnya mah guys. Ya, nah kalau dari gue sih gue nggak kebayang aja gitu Franz. Kerjaan diembat tuh modelnya kayak gimana gitu. Kan biasanya kalau umum kan lo kerjaan ya satu-satu gitu, bosen baru pindah. Atau emang kalau mau double kerja paling juga 2, namanya juga double kan gitu. Tapi kan orang freelance kan, ini kayak bayangan di otak gue nih kayak wah edan nih semua kerja diembat nih gitu. Kenapa lo pengen jadi freelancer tuh awalnya emang karena emang ya udah gitu atau emang lo pengen ya gue pengen bebas gitu? Awalnya pengen bebas sih ya, terus kayak udah mentok kesana kesini emang gak cocok, terus ya udah gitu kayak kayaknya kalau skillnya ada terus ada jobnya mending gue kesikat deh gitu, jadi lebih menantang kayaknya. Lo tadi bilang udah kesana sini. Kalau kita mundur banyak deh. Lo emang udah di Bandung udah lama atau sejak kapan lo di Bandung? Di Bandung udah lama, dari 2011. 2011. Kuliah. Awalnya kuliah. Kuliah di sini, habis itu melanglang buana. Sedap. Kalau boleh tahu lo melanglang buana apa? Kuliah tuh di mana? Sebelum melanglang buana tuh lo kuliah apa lo nggak mau ini aja? Apa tuh? Kuliah di daerah mana gitu? Gak usah kampus spesifik deh. Oh ya, Sur Sumantri lah ya. Wah, udah pernah tahu lah Sur Sumantri. Sur Sumantri. Gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang. Ambil apa lo di kuliah? Waktu itu gue masih D3 bahasa Inggris. D3 bahasa Inggris? Yeah. Jago bahasa Inggrisnya ya? Enggak. Oh enggak. Dia lumayan lah sebut kepake gitu, lumayan kepake. Terus akhirnya beres dari situ ya nyoba-nyoba. Maksudnya dari program kampus juga waktu itu sempat magang. Terus magang ke perhotelan. Yang which is enggak ya nyambung lah kan. Ya beda gaya tapi ada ilmunya yang kepake gitu. Terus akhirnya dari situ lulus, terus nyari nggak dapat, akhirnya sempat dapat jadi fotografer batu waktu itu. Fotografer batu udah beres, nggak lama juga di situ, terus ya udah nyari lagi, sempat pindah juga ke Tangsel. Di sana nggak dapet. Apa yang di Tangsel? Kakak gue kan di sana waktu itu. Jadi kebetulan ya udah gue nebeng dulu lah karena emang kondisi ekonomi udah mulai down waktu pandemi kemarin. Jadi gue harus muter otak buat gimana caranya supaya mengurangi pengeluaran ekonomi keluarga lah gitu. Akhirnya gue ke Tangsel. Di Tangsel ada panggilan tapi nggak cocok. Apain panggilannya? Sama di hotel juga, tapi gue nyari Tangsel, hotelnya di Jakut. Oh, lumayan biayanya. Ujung ke ujung ya. Ujung luar kota Pak, itu mah udah luar kota. Udah luar kota. Terus ya udah ke nggak cocok, ya udah dapat job lagi di sini, dapat panggilan jadi soundman. Soundman di corporate kah atau apakah? Institusi lah ya. Sedap, institusi. Kalau mau dibilang corporate juga nggak tahu ya. Institusi apa tuh? Maksudnya emang ngurusin institusi audio gitu atau? Oh enggak, kebetulan emang kegiatannya ada tiap minggu ya. Kegiatannya tiap minggu ada. Cuma kebetulan karena acaranya mau bungkus, ya programnya mau bungkus. Jadi karena sempat ambil andil di situ dari awal pembukaan acara itu. Akhirnya mereka pengennya kalau gua lagi yang soundman, akhirnya bukan diterbangkan lah ya, travelkan. Travelkan dari Tangsel ke sini. Sampai di sini terus
ditawarin kerjaan di pabrik keluarga, ada teman. Habis itu nyobain, nggak berapa lama akhirnya keluar lagi. Habis itu sekarang ya. Apain tuh sekarang? Sekarang jadi di kedai. Mau sebutin kedainya? Warung Joglo. Di mana? Sersan Bajuri nomor 7. Punya siapa? Bapaknya Rehan. Pokoknya itu kedainya ada di sebelah Setiabudi Regensi lah ya. Ya, sebelum Setiabudi Regensi belok masuk kiri. gitu. Masuk. Barista tuh emang karena ada basic di hotel terus lo kayak masih menguasai si baristanya atau emang karena apa gitu loh kalau ke barista? Malah kebalikan, nggak ada urusannya. Nggak ada apa namanya? Nggak ada korelasinya karena gue waktu di hotel gue dapatnya telepon operator, bagian front office. Di sini gue belajar lagi jadi barista lah gitu. Belajar sendiri loh? Iya beberapa ngulik, banyaknya dikasih tahu. Maksudnya diajarin sama si Kresna juga. Si Kresna, si Parehan itu? Parehan. Iya. Sama Parehan diajarin lah banyak gitu. Terus kayak how to serve juga lah gitu kan. Oke. Tapi kan lo kalau serve mah kan bukannya udah basic sehari. Ya maksudnya walaupun lo di operator telepon tapi kan lo untuk kayak serve kan maksudnya berhubungan sama orang di hotel itu udah familiar kan maksudnya bagi lo untuk kontak langsung sama orang lain. Kontak langsungnya mungkin beda ya. Kalau di telepon operator kita nggak direct. Kalau misalkan di server kita direct. Nah itu yang ngebedain tuh kita kalau di telepon kita nggak tahu mimiknya orang seperti apa. Kalau misalkan di server kita tahu mimiknya orang seperti apa. Even kalau kita ngelakuin kesalahan di server tuh orang bisa langsung tahu kan. Kita langsung bisa notice gitu. Kalau kita ngelakuin kesalahan gitu. Sedikit pun ya, sesimpel apapun. Sesimpel pernah kejadiannya mungkin sedotan jatuh, lepas slip. Nah itu kan bisa jadi koreksi, sama orang gitu. Sekarang nih cuma barista doang apa lo megang kerjaan lain? Ada. Apa tuh? Jadi barista iya, tato artis iya, sambil berjalan, sambil belajar juga. Soundman juga kadang-kadang masih gitu. Tapi emang lo tetap paling banyak sekarang porsinya di barista. Beberapa bulan belakangan porsinya banyak kan emang fokusnya di baristanya. Gitu. Lo tato artis gimana ceritanya bisa itu juga nyemplung nggak tahu gimana awalnya tiba-tiba aja gitu. Kayak kebetulan gitu. Jadi tato artis waktu itu sebenarnya dia masih belajar ya, cuma konteksnya udah kepepet banget, sempat ngeojol juga, cuma malah pengeluarannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, salah planning, akhirnya ya udah gue jual itu invest gue ambil buat beli alat tato gitu, akhirnya belajar lah jadi dari nol banget. Apa awal lo belajar? Ya basicnya ngegambar, ya basic tato lah gitu. Karena kan metodenya gue yang gue pakai handpoke nih. Nah handpoke tuh gimana tuh teknisnya? Handpoke tuh manualan. Jadi kayak gak kebayang nih gue handpoke tuh gimana nih? Kalau handpoke tuh lo nusuk ke kulit langsung. Jadi direct nggak pakai mesin. Kalau mesin kan ada yang rotary, ada coil gitu kan. Nah, kalau ini benar-benar kita poke by poke gitu, titik per titik gitu. Jadi kayak lo kayak bikin pointillist gitu, cetek gitu, iya, tusuk gitu. Pointillist ya, pointillistnya masih belajar juga gue kalau teknik pointillist juga. Cuma beberapa yang gue udah bisa kayak lining, udah mulai bisa gitu. Oke. Lo kan tadi di Bandung nih baru bukan baru sih, udah lama dari 2011. 12 tahunan lah. 12 tahun kan. Itu terlama di daerah. Sebelumnya di Bandung di mana? Sebelum dari 2012 ke belakang. Gue asal dari Kalimantan Timur, Bontang. Terus ngerantau lah kuliah, niatnya kan mau masuknya ke NHI dulu karena ngejar kapal pesiar ya niatnya dulu. Plan gua tuh seperti itu gitu untuk ngebalikin ekonomi keluarga gua. Nah rupanya tidak berjalan semulus itu. Standar NHI dengan standar saya jauh rupanya dengan kepunyaan saya. Akhirnya dia udah mikir masuk mana nih yang gampang, ya udah masuk
masuk jurusan yang gampang dulu lah gitu. Akhirnya udah di sini lama lah akhirnya. Nah, lu dari Kalimantan terus ke Bandung tuh ada ini nggak? Ya penyesuaian atau ada adaptasi lo? Pasti, susah. Pasti jauh banget. Susah, dibilang susah ya semakin lama berkecimpung dan berdialog sama orang, mungkin jadi mulai ngeresap ilmunya. Gitu. Karena di Kalimantan seperti apa, di Bandung seperti apa kan beda lagi ya. Budayanya, caranya, pola pikirnya. Aman? Aman Bang. Terus budaya, kalau tadi bahasanya beda, budaya beda. Tapi apa yang menurut lo paling apa ya? Paling merepotkan lah untuk adaptasi di sini? Apa sebenarnya nggak ada ya, kayak biasa-biasa aja lah gitu? Soalnya ini pengalaman pertama gue buat ini ya, beradaptasi dalam konteks kalau misalkan kita di daerah kita kan berarti kita warga lokal yang otomatis sudah tumbuh dari kecil. Ya seperti itu gitu. Ini gue pertama kalinya gue ngelompat ke daerah lain dan yang paling beda tuh buat gue adalah bahasa sih pasti. Bahasa, karena kan di sini orang Bandung juga kadang kalau pakai gue lu juga rada aneh. Kita ngomong pakai aku kamu ada juga yang risih. Ya kan, sedangkan di Kalimantan gue masih aku kamu waktu itu. Terus gue berpikirnya kayak kalau misalkan gue nggak ngikutin di daerahnya, gimana gue mau dikenal, gimana gue mau berkembang gitu-gitu. Akhirnya udah gue coba buat beradaptasi lah. Dan itu part susahnya ya berteman lah. Berteman tuh buat gue awalnya susah. Gue sebenarnya ngerti sih soal part berteman tuh, karena gue juga kan sebenarnya Bandung nih baru kapan ya? Ya 2019 lah. Oh iya. Sama kayak lo juga, gue ke Bandung juga karena kuliah. Sebenarnya gue lahir di Bandung, tapi pindah lah. Berarti lo asal dari? Gue lahir di Bandung, habis itu sekitar umur berapa ya? Sekitar mungkin umur SD gitu lah. Gue tuh ke Serang. Banten. Terus gue ke Bandung. Ke Bandung juga gue mutusin sendiri sih. Maksudnya emang kuliah tuh gue dibebasin lah. Lo mau kemana gitu? Kota mana? Gue milih Bandung lah. Bandung sebenarnya lebih ke biasa lah. Kan gue orangnya aneh-aneh kan. Lebih ke gue mikirnya kayak gue lahir di Bandung, tapi kenapa gue nggak kenal Bandung sama sekali gitu. Make sense. Jadi gue akhirnya oke lah, gue mau ke Bandung gitu. Gue pengen tahu kota kelahiran gue. Sedap ya. Sedap. Respect. Terus ya udah. Tapi gue juga soal berteman juga gue apa ya? Mungkin bisa ngeliat lah perbedaan gue. Tapi kalau gue sendiri susah berteman tuh gue jadi sekarang ngelihatnya ada dua faktor. Antara emang guanya yang udah berubah banyak, atau emang ada banyak gap antara gua sama orang-orang Bandung gitu. Iya benar, setuju gitu. Ya kan? Gue setuju tuh kalau itu. Nah, lo setuju mana nih? Lo ada perubahan banyak atau gapnya? Maksudnya kalau perubahan pasti kita ada perubahan gitu kan. Tapi gap sosial tuh pendatang untuk masuk ke situ tuh agak ada jenjangnya dulu gitu. Jadi makanya itu strategi gue juga. Maksudnya supaya bisa masuk ya gue harus step by step untuk berkembang menipiskan gapnya gitu. Apa yang lo lakuin, kayak misalkan lo belajar bahasa Sunda atau? Iya pasti belajar. Karena ya itu prinsip pertama pendatang ya belajar bahasa daerah supaya tidak dibodoh-bodohin kan. Maksudnya banyak orang punya pemikiran seperti itu mungkin supaya kayak ya kalau lu emang pengen berkembang dan serak sama daerahnya gitu. Ya kenapa nggak belajar bahasanya gitu. Kalau misalkan jadi tahu atau bisa sampai bisa menggunakan bahasanya, apalagi kalau logatnya juga kena. Nah, biasanya orang daerah tuh lebih menganggap sebagai kayak keluarganya gitu. Jadi ya itu yang gue pakai juga gitu. Lu lancar berarti sekarang? Bahasa Sunda? Lancar mah enggak lah. Kasar doang gitu? Kasar. Pergaulan lah ya gitu, gimana gitu? Pergaulan, ya anak-anak nongkrong lah gitu. Gitu aja. Terus berarti lo cuman kalau gue mungkin gak tahu sih. Gue sampai sekarang ngomong Sunda ya. Gue pernah mencoba untuk ngomong Sunda. Tapi kayak ngerasa aneh. Karena gue rasa memaksakan.
Nggak baik Pak, memaksakan tidak baik. Iya makanya, gue bilang, gue kalau ngomong sama mereka yang berbahasa Sunda, gue ngerti, silakan aja ngomong gitu. Tapi gue nggak bisa ngebalas itu pakai bahasa Sunda. Iya. Gue juga dulu kayak gitu. Ada momen dimana gue kalau misalkan ada harus ngomong sama orang yang lebih tua, yang kayak gitu-gitu kan ada tata keramanya. Kalau di Sunda juga kan ada tingkat bahasanya. Nah itu yang gue nggak berani. Jadi kalau misalkan udah lebih tua tuh kayak mending gue pakai bahasa Indonesia deh. Walaupun gue ngerti gitu dia pakai bahasa Sundanya. Cari aman lah ya. Gitu. Lebih nyari yang generalnya. Nah itu tapi lo pas udah masuk ke katakanlah udah masuk ke pencarian karir lo nih yang kemana-mana loncat-loncat gitu tuh, si gap itu tuh lo udah bisa ngatasin, maksudnya udah bisa kayak untuk kan maksudnya apalagi kalau kerja kan untuk hubungan antar personal kan cukup penting ya untuk kita ya untuk kan apalagi sehari-hari kan ketemu ngebangun relasi segala macam gitu. Itu lo masih nemuin gapnya itu apa lo udah bisa nguasain gitu? Di titik mungkin gue harus milah-milih jokes nih. Oke. Jokes itu kadang yang mempersatukan, kadang mempecahkan. Iya benar. aduh. Apa misalnya lo pernah tapi di posisi yang malah memecahkan gitu? Nggak memecahkan sih, jadi krik-krik aja ya. Tapi emang gue punya gayanya seperti itu. Jadi kayak misalkan kalau orang, si Frans yang mana gitu, kayak Frans yang krik-krik kali kalau ngejokes gitu. Namanya kayak apa Bang? Contohnya apa tuh? Nah gini kalau bisa ditembak nih bingung saya. Ya soalnya bukan komedian juga kan. Ya lo kerjaan banyak tapi komedian bukan salah satunya lah. Bukan. Gue mah penikmat aja, ketawa aja. Iya. Bukan Pak. Ya boleh. Mulai seret ya guys. Iya. Santai. Aduh. Terus lo berarti mungkin berarti kalau dari tadi bilang lo untuk gapnya lebih ke jokes gitu ya. Berarti emang lo pakai jokes itu sebagai senjata utama gitu untuk mencairkan. Dalam tanda kutip ya mencairkan. Pakai jokes sebagai untuk mencairkan. Mungkin iya, mungkin juga enggak. Kadang karena mungkin karena gue biasanya observasi. Kebiasaan observasi gue, anjay, makin berat. Suka nih gue kayak gini-gini. Karena biasanya gue ngobservasi dulu lapangannya. Kayak misalkan konteksnya kita lagi bikin apa, terus udah mulai intens, terus capek. Mau ngelempar jokes kan juga nggak etis ya gitu. Kayak gue juga kalau misalkan digituin lagi capek, kadang males gitu. Lebih baik gue menyingkir gitu kan. Tapi kalau dibilang buat menghilangkan gap itu gue pakai jokes ya lumayan lah gitu karena jadi apa ya, jadi ada pemecahnya kan bener. Kayak misalkan lagi tense banget terus datang gue nyablak yang garing kayak buyar aja jadinya gitu. Tapi lo apa ya, maksudnya untuk selain di jokes itu apa lo emang ada ngegeser dari sisi pribadinya lo sendiri gitu untuk mengikuti katakanlah dan kutip ya ke Bandung-Bandungan gitu, atau emang lo tetap ya gue tetap si Frans gini aja lah gitu? Enggak sih, kalau ke Bandung-Bandungan mungkin gaya bahasanya, mungkin gaya jokesnya. Enggak sih, udah lebih ke kayak ya gue aja gitu, lebih ke gue aja, cuma kayak penempatannya aja gitu. Misalkan udah tahu dia ngomong apa sok we gitu, ngerocos saya gitu, kadang nyablak. Soalnya gue juga nggak tahu sih, gue sih orangnya mungkin bisa dibilang batu ya. Kenapa tuh? Kenapa batu tuh? Kan lu fluffy. Fluffy di luar. Di dalamnya saya sangat keras. Gitu. Siap. Siap. Ngomong tuh Bang, pernah jadi fotografer batu. Apa tuh? Nyambung berarti. Kan soalnya lo pernah jadi fotografer batu nih, ketemu sama orang batu. Iya. Match berarti match gitu. Gue tuh batu dalam berarti gue tuh apa ya? Jadinya mungkin batunya lebih ke gak tau, keras kepala mungkin bisa dibilang nggak? Contoh misalkan kayak gini. Gue lebih memilih nggak menyesuaikan, bukan bilang nggak menyesuaikan, tapi gue memilih untuk nggak, contoh kayak tadi lah, yang gue ngomong Sunda tapi kan gue kayak memaksakan gitu. Gue milih untuk enggak. Terus
gue juga rata-rata gue ngomong tuh pakai gue lo. Pernah gue nyoba ngontok aku kamu tapi apa ya? Cie, pasti digituin gak sih? Pasti digituin gak sih? Gue juga awal-awal kayak gitu sih. Baru keceplosan ngomong aku doang langsung. Digituin kan kayak, aduh salah apa gue gitu kan. Tapi gue kalau, nah mungkin gue batunya lebih ke, ada sih temen gue bilang kayak, ya sih salah satunya Parehan itu lah. Oh kenal Parehan juga ya? Kenal saya. Jadi Parehan sama saya itu kita punya histori kita sendiri lah. Gitu. So sweet gitu ya. Respect. Gue lupa apa. Pokoknya dibilang ya kalau gue tuh secara mungkin gue jadi jadinya agak kasar gitu. Contoh, gue kan kalau sama orang-orang yang lebih tua kan, gue kan jarang manggil bang, manggil kak gitu. Gue langsung makin keras aja gitu, Frans gitu. Iya. Kayak gue malah kan jauh sebenarnya umurnya. Gitu. Itu karena emang gue nggak tahu, gue ngerasa selama orang itu nggak ada masalah, gue untuk begitu ya udah gitu. Gue bisa dibilang jadi akhirnya batunya tuh lebih ke batu cuek gitu, yang bodo amat gitu gue. Dibilangin pun mental gitu kayak. Batu mental ya? Kan kalau dilempar ke tang. Iya bener juga. Jadi itu kayak gue dibilangin gitu, misalkan manggilin apa segala macam enggak. Nah cuman gue karena mungkin gue nggak tahu sih ini biasa apa enggak ya. Cuman gue kalau ke cewek gue agak bisa maklumin untuk ngomong aku kamu. Aja. Kenapa gitu. Kenapa tuh? Gak apa-apa gue baru kenal aku. Nah maksud gue gini, kalau yang orang terkhusus yang emang cewek-cewek yang Bandung itu kan maksudnya jarang pakai gua lo kan. Iya. Ya kan, rata-rata pakai aku kamu gitu. Jadi gua agak bisa memaklumi dan bisa mengikuti aku kamu. Walaupun awalnya gua dulu awal-awal banget tuh gua ngomong aku tuh agak susah. Jadi biasanya kamu, saya. tapi gua ngerasa kalau gua pakai saya jadinya takutnya pembicaraan obrolan ini bakal arahnya ke baku terus nih gitu. Bukan ke baku, lebih serius gitu lah. Kaku gitu. Jadi gue mencoba untuk kayak pelan-pelan kayaknya ngomong aku oke lah gitu lah. Gue masih gue okein dah kalau masih kayak sepantaran sepantaran atau di bawah gitu atau bahkan di kalau lebih tua nggak sih, lebih tua gue pasti gue otomatis saya sih gue kalau ini. Tapi kalau sekarang sepantaran atau lu sama gue juga. kan cowok. Kan gue bilang kalau cewek. Siap. Kenapa gue nggak tahu aja kayak nggak enak aja gue kayak kan kalau cowok mah kan ya udahlah maksudnya sama cowok mah ya udah maksudnya umum. Santai lah ya biasanya. Ya gitu. Kan kayak aku kan gini gitu misalkan. Getek bro, lu yang ngomong gitu. Iya kan, aneh kan, gitu, cuman gitulah. Nah, berarti lo kalau di soal kerja mah berarti nggak ada masalah ya, maksudnya nggak ada masalah kayak lo sebagai pendatang yang banyak penyesuaian segala macam udah lo bisa nguasain itu semua lah, udah bisa cari celah di mana lo bisa masuk, cari celah lo di mana bisa nempatin diri lo segala macam gitu. Ya udah lumayan lah, kalau dibilang bagus banget enggak lah, sosial mah tetap masih di situ-situ aja, cuma ya tetap namanya channel lah ya, harus diperbanyak tetap kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang udah bisa menghandle itu ya enggak juga, kadang tetap gue yang harus formal gimana sama yang nggak formal gimana. Formal lo ya gimana formal? Ini kan pasti nggak formal nih. Nggak, ini nggak formal. Kalau formal gimana ya? Ya gini kayaknya. Ya gini. Gesture juga penting Pak. Gesture juga penting. Gimana? Ya boleh. Berarti lebih formal yang membumi gitu ya? Iya. Formal membumi aja. Cowok bumi Bang. Enggak, aku cowok black and white. Monokrom. Ya. Terus ya tapi gue sebenarnya menarik tuh pas lo bilang dari berarti kan awalnya sebenarnya bisa dibilang kalau dunia hospitality lah bisa dibilang itu jadi paling terdekat lah bagi lo gitu. Terus jadi kalau gue ngeliatnya jadi sekarang ada dua jenis nih kerjaan yang lo ambil.
ada dunia, ada hospitality, sama dunia kreatif. Audio, foto kreatif itu kan kayak audio, lo ada Audio, fotografi, terus juga tato artis nih yang paling baru gitu kan. Yang satu lagi jenisnya kan hospitality itu ada barista, lo nge-serve orang, terus juga di hotel gitu. Dari semua itu tuh mana yang paling lo suka? Melihat cuannya ya. Ini mah faktor cuan mah pasti gue ngambilnya mungkin ke tato artis. Tapi kalau misalkan gue yang di barista, gue juga menyenangi itulah ya. Maksudnya kayak mungkin basicnya karena dulu ikut organisasi yang berbau dengan melayani pelayanan gitu-gitu. Jadi kayak udah habit dan kebiasaan gitu. Jadi menyenangkan ketika gue harus bisa ketemu customer gitu-gitu. Tapi kalau ketemu orang nggak seneng. Kalau customer doang seneng. Itu beda Pak. Kan kebetulan saya introvert. Jadi saya tetap butuh di mana gue harus menghilang dari keramaian. Ya kalaupun di kerjaan juga gitu. Kalau emang udah penuh banget suara, emang karena gue mungkin sensitifnya sama suara. Oke. Jadi pas udah penuh dan ada mungkin entah kenapa tuh musik-musik tuh kadang suka muncul di otak gitu. Keren. Jadi kadang kalau udah dipenuhin sama suara obrolan, suara musik venue terus gitu-gitu ya. Jadi kadang gue juga menyingkir dulu buat istirahatin dulu. Gitu. Kenapa suara yang paling lo sensitif? Perlu dibahas nggak ya? Soalnya ini awalnya teh sebenarnya ini kayak ketakutan. Ini tuh ketakutan awalnya. Dari keluarga. Oke. Ya. Nah, tapi gue bersyukur jadi kayak skill ini gue munculin karena ketakutan yang akhirnya membuahkan hasil. Sedap, yoi. Anjay. Keren. Jadi karena gimana ya? Aduh. Keren. Maksudnya kayak dia karena bokap dulu mobilnya rada gaung ya, rada kenceng suara knalpotnya. Jadi dari radius berapa meter gue udah denger suara dia, gue cabut. Gitu. Nah rupanya ini teh kelatih dari kecil, di mana gue akhirnya bisa ngembangin ini di sound system. Jadi bisa ngulik suara-suara. Gitu. Berarti yang maksud lo dari nyalurin dari ketakutan jadi hasil itu lebih ke sebenarnya mungkin bisa dibilang itu defensive mechanism lo gitu ya. Iya. Untuk nguasain si takutnya itu iya, gitu. Bisa jadi. Jadi kayak defense mechanism gue yang akhirnya gue latih, terus akhirnya bisa jadi menghasilkan keuangan sekarang gitu. Bisa jadi apa? Bukan faktor peluang kerja gitu. Tapi kalau sekarang berarti kan tadi lo bilang kalau ngeliat duit gitu ya. Tato artis gitu. Tapi kalau lo ngeliat kayak secara overall masih di serving orang gitu. Yang berbau melayani orang gitu. Iya itu karena mungkin udah habit sih. Karena mungkin dari awal berangkatnya juga dari situ gitu ya. Bener. Terus lo kan tadi bilang lo ngeliat tato artis nih karena uang gitu. Itu sebenarnya faktor utama banget atau emang itu sebenarnya bonus lo anggap itu uang tuh bonus gitu? Uang buat gue ya bonus. Cuma kalau dalam konteks tato artis gue nggak bisa memungkiri ya kebutuhan uangnya cukup menjanjikan. Tapi di satu sisi gue punya hobi ini yang dari kecil emang sebenarnya gue ada gitu. Cuma kenapa sih nggak sama gue bukan dikomersilin juga sih, dikembangin lah gitu. Kalau masalah keuangan kan kayaknya ya udahlah gitu. Makanya gue nggak terlalu fokus di tato artis kan sekarang gitu. Cuma emang mengembangkan si skill gue ini ke arah yang mana nih? Kayak misalkan dari drawing, dari menggambar, larinya bisa kemana sih sebenarnya gitu? Oh bisa jadi tato artis. Nah akhirnya gue ambil lah tato artis. Nah dari tato artis belajar, rupanya bisa menghasilkan juga nih gitu. Dari situ ya udah gue coba tekunin lagi gitu. Karena ya kebetulan circle gue juga masih beberapa ada yang tato artis, jadi ya udah gitu gue gas lah gitu. Jadi gue berpikirnya selama gue punya skillnya kenapa nggak dicobain? Iya. Lebih ke optimalisasi ini aja lah apa yang lo punya aja kan gitu kan. Betul. Nah
Sebenarnya tadi uang yang menurut lo itu bonus itu, tapi kalau lo ngeliat uang sendiri itu gimana? Maksudnya apakah itu suatu hal yang sangat krusial kah atau suatu hal yang sebenarnya ya uang tuh butuh, cuman maksudnya nggak sepenting itu juga gitu. Realistis ya? Realistis uang iya butuh. Idealis mah, gue butuhnya sosial, gue butuhnya ke makanan diri gue gitu. Kalau misalkan uang menghasilkan makanan buat tubuh gue, buat perut gue, kalau sosial atau idealis gue bilang kayak buat jiwa lo gitu. Iya gitu. Jadi tetap ya namanya si introvert ini tetap butuh bersosial kalau gue. Ya berarti bisa dibilang sebenarnya uang itu cuman lo pakai buat nge-provide lo aja lah gitu. Iya betul. Tapi lo nggak ada kayak gue kayaknya misalkan nih bercita-cita, ini gue pengen someday uang gue segini lah gitu. Ada, pasti ada. Maksudnya ya di mana uang udah menjadi kebutuhan, pasti gue sebagai manusia punya demand lah gitu. Nah cuma emang gimana cara mengontrol demand gue gitu dengan keuangan gue yang sekarang gitu. Jadi kadang kalau misalkan dibilang cita-citanya punya uang banyak ya pastilah gitu. Kayak gue juga pengen ngebahagiain diri gue ataupun siapapun yang sekitar gue gitu. Otomatis kan butuh duit ya namanya. Cuma kadang kalau buat gue pribadi, buat nggak terlalu gimana buat sama keuangan gitu, selama gue bisa makan udah gitu. Mungkin itu juga yang pengaruh jadi guanya bisa mengontrol demand gue gitu. Berarti lo bukan tipikal yang ini ya, bukan tipikal yang kayak bodo amat dalam arti, bodo amatnya maksud gue gini. Bodo amatnya kayak, lo tadi bilang ada demand gitu. Jadi pokoknya ya gue bakal nurutin demand gue, gak peduli uang gue habis gitu. Ada momennya ada tetap. Jajan-jajan makan mah tetap lah gitu. Ya selain makan gitu. Kalau makan kan sudah primer lah, kayak sandang papan pangan kan primer maksud gue. Iya, sandang makan primer. Cuma ada makanan-makanan yang dimana tiba-tiba kayak, gue pengen ini nih, cari cuannya dulu baru. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak keinginan-keinginan lain, so far tuh gue nggak terlalu demanding ya. Maksudnya kayak gue harus tahu dulu ya ini butuh nggak, ini sebenarnya buat apa gitu. Ini mengakomodasi gue ke depannya nggak, ini bertahan berapa lama nggak gitu. Berarti bisa dibilang lo tetap pengen mengoptimalkan si uang lo juga gitu ya? Benar. Apa misalkan yang lo lakuin kayak, ya misalkan kayak lo punya manajemen keuangan lo sendiri atau kayak cara-cara ngatur lo kayak, ini kayaknya udah terlalu banyak pengeluaran ya, gue berhenti dulu dah kayaknya sebulan ini gitu. Nggak ada sih sebenarnya. Lebih cash in cash flow. Tapi lo catat keuangan apa enggak juga? Dulu iya. Waktu zaman gue kuliah ya, karena kan gue butuh laporan ke bokap gitu. Sebagai bukti buat pengeluaran uang, gue larinya kemana gitu. Cuma sekarang karena udah sendiri juga, dalam konteks gue sendiri ngurusin uang gue, kadang gue nggak memikirkan itu. Nah itu kurangnya gue gitu, karena harusnya tetap gue ada pembukuan bla 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 gitu, buat keluar, buat masuk berapa. Jadi gue tahu pemasukan gue tuh sebenarnya seberapa sih dari berapa kerjaan gue nih yang notabene freelance kan ada job ambil enggak ya udah gitu. Nah itu yang agak apa ya, sebenarnya jadi gue nggak tahu nih sebenarnya pemasukan gue sebulan tuh berapa. Karena kan tetap butuh tahu ya sebenarnya supaya bisa memenuhi kayak tadi mungkin gue punya cita-cita uang banyak gitu. Nah gimana gue saving kalau misalkan gue nggak tahu masuknya gue sebulan berapa gitu, minimal sebulan lah gitu. Tapi lo rencana emang sampai nanti kapanpun lo bakal freelance terus maksudnya, lo nggak mau nyari yang kerjaan tetap gitu, atau emang katakan kerjaan tetap lo katakan lo buka, tapi misalkan lo tadi ngomongin soal katakan konteks ya, atau artis gitu, misalkan lo someday lo membuka studio sendiri yang akhirnya lo kerja tetap di situ gitu. Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Tapi kalau dibilang sampai masa tua bakal jadi freelancer, kayaknya iya deh. Tapi nggak tahu deh. Maksudnya masih baru kepikirannya kayak, ya ini udah gue banget. Terus gue, ya walaupun notabene kan tetap ada apa ya, pandangan dari keluarga yang pengennya, apalagi kan pola pikirnya masih agak
apa ya? Tertutup maksud Tertutup ya benar, sempit gitu. Ya, tertutup. Jadi kayak ngelihatnya ya lu harus punya kerjaan yang tetap gini. Ya, udah ngerasain sih kerjaan yang istilahnya kerjaan tetap gitu. Tapi kalau bisa dibilang ini juga udah kerjaan tetap gitu. Freelancer gua. Iya. Freelancer yang termasuk konstan lah gitu iya, kan. gitu konstan gitu. Terus akhirnya mungkin nanti akan ngebangun bisnis sendiri. Oke. Itu mah nanti mungkin. Itu yang gue pikirin. Berarti lo udah mulai nabung dong untuk mempersiapkan si bisnis itu? Belum. Oh, belum. Belum tetap gimana menghidupi diri sendiri dulu gitu. Karena emang susahnya karena ya itu kalau balik lagi freelancer kan kerjaannya nggak tetap gitu. Maksudnya nggak konstan selalu ada gitu. Itu yang kadang ya balik lagi harus tahu sebulannya gimana. Tapi kalau untuk saving ya ada sedikit mah gitu. Sedikit mah ada tapi tetap apa namanya? Tetap utamanya ngehidupin diri gue sendiri. Berarti lo ya bisa dibilang mah saving mah cuman kalau emang ada uang lebih aja lah gitu. Iya. Ya sekaligus bayar cicilan lah ya. Lo banyak nyicil ya? Enggak, kebetulan ada aja. Oh, ada aja gitu. Karena waktu itu nyoba terus ada investor terus kayak ya udahlah gitu. Investor apa? Adalah bisnis waktu itu. Okay. Terus diokein sama dia, approve tuh. Udah beres approve, rupanya nggak berjalan dengan seplannya gua. Akhirnya ya udah tetap tanggung jawab gitu. Planning gagal ya tetap gua harus balikin duitnya. Iya, gitu. Oh tadi kan selain kalau tadi kita ngomongin long term ya, berarti kan bisnis itu kan. Itu kalau dari lo pribadi apa gitu, ada kayak katakanlah pengen misalkan nikah atau apa gitu? Nikah ya, kalau nikah gue belum kepikiran saat ini. Walaupun di umur gue kayaknya orang-orang udah pada nikah ya. ya tuntutan sosial kayaknya ya itu. Kalau gue bisa nutup telinga sih soal itu. Karena lebih kurang itu ya mungkin gue juga sedikit idealis ya soal itu gitu. Kayak gue ngelihat pernikahan seperti apa di keluarga gue, it doesn't work buat gue jadinya. Oke. Jadinya kayak gue berpikir ya udahlah nikah mah entar-entar aja gitu. Ya. Tapi lo nikah tuh bukan karena lo belum merasa finansial siap, apa itu salah satu faktornya? Aduh. Kalau misalkan dari teman-teman gue yang bilang yang udah nikah ya, nikah nggak ada yang pernah siap. Benar. Anjay, Benar, gue setuju tapi. Nikah tuh nggak ada yang pernah siap, cuma ya emang udah komitmen buat menjalani sama satu sama lain, terus ya gimana masing-masing lah pilihannya gitu. Cuma kalau dibilang kenapa belum nikah, terus belum karena masalah ekonomi, lebih ke belum mau sih sebenarnya. Lebih ke belum mau aja. Belum gitu. kepikiran sih terus. Gitu. Terus tapi lo belum kepikiran itu kenapa? Kok bisa gak kepikiran tuh maksudnya emang karena sesimpel belum mau aja gitu. Nanti dulu dah atau emang karena lo masih mempersiapkan segala sesuatu? Kalau dibilang mempersiapkan, gue gak mempersiapkan apa-apa soalnya. Jadi kayak dibilang mental nikah yang dikata orang dibangun dulu gitu ya, pasangan juga belum ada kan ya. Ya kan along the way bisa. Lo mempersiapkan mental lo sendiri, habis itu ketemu sama orang langsung siap kan? Bisa jadi. Bisa gitu. Bisa jadi. Kalau sekarang ke arahnya kenapa belum nikah, mempersiapkan mah enggak. Cuma emang belum kepikiran karena ya balik lagi dengan apa yang gua lihat dari keluarga gua, pernikahan tuh enggak segitu worksnya. Jadi kayak banyak yang jadi pemikiran gue buat kenapa harus sekarang nikah gitu. Kenapa harus sekarang? Kenapa nggak nanti aja? Toh kalau misalkan jodoh itu sudah ada, tinggal diminta kan. Nah. Betul. Tapi berarti lo mah gak ada masalah gitu ya. Maksudnya mau nikah kapan aja ya. Itu mah tergantung lo aja kapan ngerasa. Iya. Oke nih kayaknya gue bisa nih gitu. Langsung lah gitu. Iya, mungkin juga gak nikah ya. Mungkin. Iya bener loh. Kan mungkin. Tapi lo tipikal yang bisa tipikal yang bisa hidup sendiri? Bisa. Kalau itu juga bisa. Karena kan setelah dari 2000 berapa ya berarti. Pokoknya bisa dibilang kalau dibilang
2012 lah ya, kakak gue udah pindah ke Tangsel? Jakarta. Oh, Awalnya ke Jakarta dulu. Dari situ kan gue hitungannya hidup sendiri. Cuma emang ada beberapa relasi yang sama-sama dari Kalimantan. Cuma sekarang emang udah nggak gitu deket kan. Jadi kayak dibilang hidup sendiri ya hidup sendiri. Jadi gitu. Udah kebukti sama gue yang beberapa tahun ini hidup tanpa relasi yang deket banget lah gitu. Ya kan soalnya kan ada aja tipikal yang emang nggak bisa hidup sendiri karena kalau di hidup sendiri contoh kayak gue gitu ya. Gue kalau sendiri mah gue nggak peduli sama uang gitu. Maksudnya demand gue apa ya udah gue keluarin duit gue gitu. Terus kayak gue mau apa gue keluarin duit gue. Paling gue bakal nyiapin duit tuh kalau emang gue ngerasa ada yang gue kejar. Contoh misalkan gue pengen, ya kan kayak gue kan hobi gue kan musik gitu ya. Misalkan gue juga kayak sering nulis lagu segala macem, terus apa ya misalkan gue kayaknya pengen beli alat musik ini deh, atau enggak alat recording ini deh gitu segala macam, baru gue kejar tuh. Tapi kalau enggak mah rata-rata duit yang gue dapat ya kadang-kadang habis tuh bisa. Jadi kayak berantai. Jadi kayak berantai yang kayak duit sebulan nih ada duit gitu kan, tetep habis nanti ya, jadi habisnya tuh pas gitu loh, sampai di titik gue bakal dapat duit lagi, nanti habis lagi bakal duit lagi, nah gitu. Iya. Nah, kalau lo kayak gitu juga apa gimana? Emang pada dasarnya pasti duit pasti akan habis kan, maksudnya either itu nanti bakal masuk ke tabungan atau mungkin bayar cicilan atau mungkin masuk ke akun-akun yang lain, ada akun tidak terduganya. Itu kan pasti istilahnya kayak pemasukan kita harus, kalau nggak salah yang gue pernah dengar tuh harus nol. Karena masuknya ke sana gitu kan. Gitu. Tapi tadi gue menarik soal yang lo bilang kayaknya nggak bakal nikah gitu. Gue menarik aja. Itu emang lo pure karena emang lo ngelihat, kan tadi kan rata-rata lo ngomongnya ke apa yang lo lihat dari orang tua lo, apa yang lo lihat dari orang tua lo gitu. Tapi ada faktor dari lo sendiri nggak? Contoh misalkan pengalaman lo kayak apa kayak gitu. Ngelihat si sebuah pernikahan nih gitu, atau kayak emang lo katakanlah bisa jadi udah serius tapi mental atau gimana gitu. Anjir, pernah serius mah pernah. Pernah serius mah pernah, cuma ya balik lagi ya, hubungan relasi dua orang kan butuh kesepakatan. Betul. Yo, bukan tai. Butuh kesepakatan gitu. Cuma kebanyakan kan orang nggak bisa bersepakat secara langsung ya gitu. Mau apalagi namanya dunia pernikahan kan menurut gue kayaknya kesepakatan yang terus dengan orang yang sama. Ya, termasuk. Tapi bagi lo uang tuh bukan suatu ini ya, bukan suatu masalah besar dalam sebuah hubungan ya. Besarnya enggak sih, karena kalau gue sadar punya pemasukan gue segini, ya gue nggak akan memaksakan itu untuk jalan gitu. Kayak misalkan gue deket sama orang, terus ya mungkin secara pemasukan dan kerjaan dia lebih oke gitu. Ya kan soalnya kan sekarang kan banyak kan yang ributin soal kayak ya lo duit tuh jadi kayak apa ya, big deal banget lah gitu. Kayak misalkan lo split bill aja dimasalahin, terus kayak apa ya, kayak banyak ya mungkin manner yang sebenarnya kayaknya kalau kita lepas dari itu dan fokus ke masing-masing antara pasangan, maksudnya sesama pasangan gitu ya, ngobrol berdua kan maksudnya akhirnya bisa jadi kayak lebih apa ya, lebih harmonis akhirnya ujung-ujungnya. Setuju kalau dibilang lebih harmonis ya. Cuma gue tuh bukan orang yang pemberani itu, jadi gue lebih baik kalau misalkan gue tahu misalkan kayak gue dekat, terus gue ya kalau dekat kan berarti harus jalan, harus apa gitu untuk membangun relasi ya gitu dan komunikasi. Tapi gue sadar keuangan gue tuh masih seminim itu gitu. Ya. Mending sama gue nggak ditawarin buat jalan, jadi bodohin aja. Nah, tapi berarti abang secara gak langsung lo juga masih memegang si apa ya, mungkin aturan tidak tertulis kalau harus memprovide gitu. Memprovide di awal mungkin ya, karena kan banyaknya sekarang kayak gitu ya mannernya first date itu sama cowok, paymentnya bla bla bla, ataupun istilahnya at least mau dibilang split bill pun kayak nantinya tetap lapangannya yang gue lihat tetap cowok duluan gitu mannernya. Tetap karena gue pegang itu gitu, manner di mana cowok bayarin duluan at least gitu.
Makanya gue mikir mending gak usah deh gue ajak jalan, ntar aja dah kalau misalkan emang lagi ada bonus atau kalau misalkan ada lebih-lebih nah baru gitu. Ya. Berarti emang lo mah emang udah bisa dibilang emang udah idealis lo aja gitu kalau emang harus bayarin duluan aja gitu ya. Tapi terus kalau berarti kan gue sih sebenarnya tadi gue ada yang menarik di gue tuh lo soal kayak lo yang lebih ke mungkin bisa dibilang lo lebih ke yang jalannya gimana aja lah soal si uang ini lah gitu. Gak terlalu ngambil pusing dan ribet lah uang ini harus kemana segala macam bla bla bla. Sebenarnya ada dua jadi di otak gue sekarang. Gue jadi ada dua penasaran jadi gue sekarang. Apa tuh boleh. Penasarannya jadi rencana keuangan yang ideal tuh buat lo tuh kayak gimana gitu. Untuk short term dan long term ya karena kan short term lo kan maksud gue ya tadi tuh lo ngerasa short term itu kan karena lo ngerasa ya lo masih gini-gini aja freelance segala macam tapi kan long term kayak lo punya goals semua yang ya tadi yang lo sebut ada bisnis lah ada apalah gitu-gitu. Aduh, long term ya. Short term dulu lah. Kalau long term kan kayak ya itu long term kan possibility berubahnya kan sangat besar ya, gitu. Kalau short term mungkin kayaknya lebih ngebiayain hidup. Terus kayak nyimpen pelan-pelan kayak misalkan kalau misalkan gue lagi sakit harus berobat bla 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 kayak gitu kan lumayan ya. Berarti lo ada tabungan sendiri buat yang kayak gitu. Sedang sambil ada gitu. Cuma kayak misalkan untuk long term sendiri tadi kayak misalkan ke bisnis belum sih karena gue mungkin masih ada cicilan dan gue bukan tipe yang gue pribadi sebenarnya tipe orang yang pembelian itu apa-apa harus cash. Oh ya. Gitu. Gue membiasakan dari dulu gue membiasakan untuk belinya tuh kontan gitu. Jadi nggak ada cicilan. Terus kayak misalkan mungkin zaman-zaman sekarang kayak ada pay later apa segala macam tuh nggak akan karena kebiasaan gue jadi nggak ada ketertarikan buat nyobain seperti itu gitu. Oh ya, tapi gue setuju sih emang cash tuh lebih inilah. Lebih apa ya? Tidak menambah masalah baru lah. Iya, benar. Karena kalau misalkan demand-nya terpenuhi tapi masalahnya nambah lagi, nggak kelar hidup gue. Iya, jadinya yang harusnya lo beli tuh tenang dan senang, ini lo cuma senang tapi nggak tenang gitu. Itu bro. Yoi, gitu tuh. Gue tuh pengen menikmati satu hal yang gue dapet tuh udah susah payah ya dengan tenang. Nah itu. Tapi lo nyicil tuh berarti kan kalau emang ini bisa dibilang berarti lo nyicil tuh lebih ke ini aja ya apa ya? Jalan terakhir bisa dibilang ya? Jalan terakhir gue adalah apa ya? Kalau dibilang nyicil mah mungkin itu udah last option banget ya, udah last option banget. Tapi lo juga si nyicil itu berarti tetap bisa nguasain berarti maksudnya gak ngerusak si keuangan lo, gak ngerusak rencana lo segala macem. Dibilang nyicil ngerusak keuangan, pasti iya ya, pasti ngerubah apa ya. Cuma kalau misalkan ya gue biasanya kalaupun nyicil juga ngelihat dulu gitu siapa yang benar-benar bisa diminta tolongin, terus emang kitanya udah deket banget, baru gue berani. Kalau misalkan gue nggak deket banget, terus mereka nggak tahu gue, nggak mungkin juga gue langsung pinjam dong gini gila nggak berani sih gue. Berarti lo tuh nyicil tuh maksudnya berarti lo minjem ke orang lain gitu? Apa nyicil katakanlah seperti itu ya, karena banyak plan peminjaman yang lain gitu, pencicilan yang lain. Tapi pinjol tuh bagi lo nggak penting? Nggak gila. Nggak, gue nggak berani. Seumur gue nggak berani. Lebih ke menurut lo ini jadinya yang nyicil aja udah bagi lo udah termasuk merusak, ini bakal ngancurin lah gitu kalau pinjol. Iya, bener. Karena buat gue sendiri kalau misalkan ke pinjol, mungkin zaman sekarang ngeliatnya sebagai opsi. Tapi gue nutup opsi itu gitu karena buat gue sendiri udah mah gue pemasukannya sebulan gue masih kecil dan nggak pasti konstan. Terus gue tambahin pinjol yang dimana tiap bulannya ada bulanan kan kayak gitu-gitu, otomatis bengkak dong. Bisa meletus suatu saat. Ya berarti sebenarnya bagi lo kan ini ngebantunya nggak ngebantu amat gitu. Karena ya itu tadi gue pengennya tetap hidup tenang. Iya. Tenang dan senang. Tapi gue tadi kepikiran sesuatu di tengah-tengah jalan. Lo yang tadi lo ngomong soal lo sakit segala macam gitu-gitu. Lo ini nggak kayak asuransi kan kayak BPJS gitu. Lo anggapnya lo tuh gimana? Ada, kebetulan gue ada asuransi. Kebetulan
plan keluarga gue setelah ditinggal bokap. Bokap meninggal, jadi dari keluarga langsung kita mutusin buat keuangan ini kemana gitu. Ya akhirnya masuk ke asuransi dulu utamanya. Yang akhirnya asuransinya dibayar, tapi sampai sekarang gue belum ada sakit yang parah gitu. Paling cuma batuk atau apa kayak gitu-gitu istilahnya. Generik juga aman lah gitu. Iya. Gak usah buat paten-paten amat gitu. Akhirnya udah dari situ ya tetap jadi apa ya namanya, jadi opsi pertama keluarga gue buat, karena kita di keluarga kan belum nggak ada yang bisa dibilang nggak ada yang punya pemasukan tetap. Kayak bisnis kos-kosan di rumah, yang namanya bisnis kos-kosan kan pasti ada yang keluar, ada yang masuk gitu, dan pemasukan sebulannya itu biasanya bisa berubah gitu, per 3 bulan, per 6 bulan bisa berubah. Terus kayak kakak gue juga freelancer gitu, kakak gue freelancer. Nah, kayaknya mendarah daging nih freelancernya. Kayaknya gitu dah, gue juga gak ngerti dah. Soalnya adik gue juga kayak gitu. Kayaknya emang enjoy aja sama dunia bebas yang pilih gitu. Nah habis itu apa ya, dari obrolan itu kita sepakat buat oke, kita nggak tahu someday kapan nyokap, kapan atau siapapun dari kita gitu. Mending kita ke situ dulu lah gitu. Jadi seenggaknya lo asuransi ini bagi lo sebagai penenang lah ya. Penjamin ya, penjamin lah ya, gitu. penjamin. Jadi kalau misal ada worst scenario udah aman gitu. Mau penghasilan kita kecil, tetap kalau misalkan apa namanya, udah itu diutamain duluan kan, jadi kita tenang ya, maksudnya. Itu balik lagi tadi, kayak gue kan pengen hidup tenang dan senang. Ya. Bayang sih gue sekarang. Ya sebenarnya lo lebih ke segala sesuatu yang lo jalanin itu lebih kayak intinya mah tenang dan senang itu yang lo cari aja gitu ya. Yang ngisi pertama, yang ngisi makan lo, ngisi badan lo, terus juga nggak ngelupain lo ngisi jiwa lo juga tadi, kayak ada sosialisasi, ada apa segala macem, hal-hal yang emang ngebikin lo seenggaknya puas secara keseluruhan lah gitu. Ya kan? Gue udah kebayang sih sebenarnya. Jadi sekarang gue kebayang, oh si Francis sekarang beginilah cara, bisa bilang jalannya lo gimana lah gitu. Jalannya gini bro. Karena menurut gue tuh untuk memahami cara orang ngelihat segala sesuatu tuh menurut gue sangat apa ya, menarik gitu loh maksud gue. Kayak tadi kan apalagi soal kayak lo ngerasa pinjol segala macam, terus ngerasa kayak yang tadi banyak hal-hal yang kayak banyak hal yang kayak akhirnya gue setuju, lo setuju segala macam, itu kan akhirnya jadi kayak oh oke. Jadi akhirnya kita punya perspektif yang kayak oh oke gue ngeliat itu sekarang, gue kebayang itu segala macam. Lo kalau apa mau promosi apa gitu tanpa artis lo kayak kali aja memperbanyak klien gitu kan? Iya. Ya gimana ya? Jadi mulai galau nih. Kan tadi kan joglo kan udah tuh kan, dari Parehan ini kan udah. Parehan, gitu kan. pokoknya kan, jangan lupa main ke warung joglo di Lembah Bajuri nomor 7. Terus kalau mau coba-coba tato handpok bisa ke frns.snrf. Kontak aja di situ di DM. Nanti diinput nanti ada teksnya lah. Gue juga sampai lupa nama akun gue. Gila. Ya gue udah ini sih oke sih gue. Pokoknya menarik banget sih gue. Soalnya menarik dari awal tuh yang lo freelance kemana-mana aja itu udah menurut gue yang awalnya gue kebayang ya kayak apa maksudnya freelance tuh kalau ngomong soal kayak tenang dan senang gitu. Kalau bagi gue freelance kan tadi awalnya kayak kurang tenang aja gitu. Jadi kayak ya nggak pasti lah gitu kan. Iya. Tapi lo somehow nemuin cara untuk membuat itu konstan, membuat itu akhirnya bisa berkeberlangsungan mungkin ya gitu ya. Berlangsungan akhirnya bisa yang sebenarnya yang penting kan itu akhirnya bisa jadi cara buat lo akhirnya memenuhi demand lo lah gitu kan. Gitu yang sebenarnya tujuan akhirnya tetap aja tenang dan senang itu. Tenang dan senang. Oke, thank you Frans ya. Udah ngobrol-ngobrol sama gue, udah nemenin nongkrong-ngomong, ngerokok-rokok bareng gitu, minum bareng gitu. Oke lah. Teh. Yo, teh. Ada ininya tuh. Iya benar. Gak bisa bohong kita. Oke kalau gitu.